Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di seri kuliah hukum pidana. Kali ini saya akan membahas tentang batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Nah, yang terdahulu saya telah menjelaskan batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu, yakni asas legalitas, asas retroaktif, dan yang ketiga adalah asas transitoir. Nah, kali ini saya akan membahas batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Kalau kita berbicara mengenai batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat, tidak dapat dilepaskan dari pengkajian terhadap sejumlah asas yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat, yang terdahulu saya telah menyebutkan ada beberapa asas, yaitu ada 5 asas. Yang pertama adalah asas teritorialitas atau biasa yang disebut dengan asas wilayah. Yang kedua adalah asas personal atau biasa yang disebut dengan nasionalitas aktif. Yang ketiga adalah asas perlindungan atau nasionalitas pasif. Yang keempat adalah asas universalitas. Dan yang kelima adalah asas ekstrateritorialitas. Saudara-saudara sekalian, kelahiran asas ini adalah untuk memecahkan berbagai persoalan atau problem yang muncul sehubungan dengan problem dasar yang berupa sampai batas manakah sesungguhnya aturan hukum pidana dari suatu negara itu bisa diberlakukan. Nah, asas-asas tersebut yang kelima tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita temukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung 2 kemungkinan. Yang pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara, baik yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. Yang kita memperhatikan ini bahwa berlakunya hukum pidana itu bisa diberlakukan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana di dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara dimanapun ia berada dan di luar wilayah suatu negara. Nah, ini nanti yang kita akan membahas atau batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat tersebut. Saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya asas teritorial atau wilayah? Itu dapat kita lihat dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diketahui bahwa siapapun, baik warga negara Indonesia maupun negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka ia akan diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia. Nah, saudara sekalian, wilayah Indonesia itu adalah seluruh kepulauan maupun dengan wilayah Hindia Belanda. Dalam konteks sejarah bahwa
wilayah Indonesia itu adalah wilayah kepulauan dan dengan juga wilayah jajahan Hindia Belanda. Nah, jadi yang sekarang Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, seluruh perairan teritorial Indonesia, baik itu laut dan sungai maupun danau, serta perairan menurut zona ekonomi eksklusif, ini hasil konvensi laut internasional, yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula. Jadi apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana di seluruh perairan teritorial Indonesia, baik itu laut, sungai dan danau, serta perairan menurut zona ekonomi eksklusif ZEE atau hasil konvensi laut internasional, itu masih wilayah Indonesia, gitu ya. Yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula. Yang ketiga, bahwa seluruh bangunan fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri, atau nanti kita akan lihat dari ketentuan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, maksud dari poin ketiga tersebut adalah kapal atau fisik kapal atau perahu maupun juga fisiknya pesawat itu, kalau dia berbendera Indonesia, maka itu adalah wilayah Indonesia, dan apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, maka dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia. Nah, kita lihat dari pasal 3 bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Nah, inilah tadi yang saya katakan bahwa kapal atau pesawat di luar negeri, tetapi kapal dan pesawat itu berbendera Indonesia, maka itu adalah wilayah masuk wilayah teritorial Indonesia. Nah, jadi apabila ada seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, maka dia dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, pengecualian dari pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan pasal 2, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum. Nah, ketentuan pasal ini dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberikan hak ekstrateritorialitas. Nah, maksudnya itu adalah dia diberikan tidak boleh diganggu gugat, sehingga ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya, dan mereka itu hanya tunduk kepada undang-undang pidana negaranya sendiri. Saudara-saudara sekalian, dari ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ada perkecualian. Nah, kalau tadi ekstrateritorialitas tersebut, dan siapa-siapa saja yang mendapatkan hak ekstrateritorialitas tersebut. Yang pertama, yang tunduk pada asas ekstrateritorialitas, yaitu adalah para kepala negara asing yang berkunjung di Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah para korps diplomatik negara-negara asing seperti ambasador atau duta istimewa.
Yang ketiga, para konsul seperti konsul jenderal, wakil konsul, dan agen konsul. Yang keempat adalah pasukan tentara asing dan para anak buah kapal perang asing yang ada di bawah pimpinan langsung dari komandannya yang datang di Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia. Para wakil dan dari badan-badan internasional, baik PBB atau Palang Merah Internasional atau organisasi-organisasi yang internasional, itu tersebut adalah mempunyai hak ekstrateritorialitas. Maksudnya apa akses ekstrateritorial tersebut? Maka mereka mendapat kekebalan hukum. Jadi mereka tidak dapat diberlakukan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ini dasarnya adalah perjanjian internasional. Nah, atau hubungan-hubungan negara-negara luar, atau ya istilahnya perjanjian negara internasional terdahulu. Jadi mereka adalah kepala negara, para korps atau utusan-utusan dari luar itu merupakan dari hukum internasional merupakan adalah harus diberikan hak yang istimewa, karena itu adalah jalinan persahabatan antara negara-negara. Nah, sehingga mereka dia harus aman dari perlakuan dari ketentuan undang-undang hukum pidana negara yang mereka kunjungi. Saudara-saudara sekalian, berlakunya asas teritorialitas atau wilayah tersebut bertolak dari satu pemikiran. Yang pertama, bahwa setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Artinya kedaulatan suatu negara itu perlu dijaga. Dalam hal berhukum, maka negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertibannya di dalam wilayah negaranya masing-masing, sehingga negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, asas kedaulatan negara, suatu negara yang meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang, baik yang secara tetap maupun yang tunduk sementara waktu berada dalam wilayah negara tersebut, harus ditaati dan menundukkan diri pada segala perundang-undangan pidana yang berlaku di negara itu. Jadi memang kalau kita berkunjung ke suatu negara, maka kita harus menghargai dan menghormati ketentuan-ketentuan di dalam perundang-undangan negara tersebut, sehingga kita harus tundukkan diri pada segala perundang-undangan pidana yang berlaku di suatu negara. Dan apabila kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita akan terancam diberikan sanksi kepada suatu negara apabila kita melanggar ketentuan-ketentuan dari negara tersebut. Nah, jadi menurut asas teritorial ini, sekalipun warga negara asing, ia akan diadili menurut hukum pidana Indonesia apabila ia berbuat kejahatan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia. Nah, jadi artinya di dalam asas teritorial ini atau wilayah, maka siapa saja baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia atau wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia, maka dia dapat diberlakukan hukum pidana. Demikian penjelasan saya terhadap berlakunya hukum pidana dari segi tempat,
Yang pertama adalah asas teritorialitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.